Karsiman baru saja bekerja sebagai penjaga malam di gudang bekas pabrik gula peninggalan Belanda. Bangunan tua itu berdiri di pinggir desa, dikelilingi pohon tebu yang kini tumbuh liar dan semak belukar. Warga desa sudah memperingatkan Karsiman bahwa tempat itu angker. Konon, di bawah tanahnya ada bunker tempat penyiksaan zaman kolonial dan pernah ada pekerja yang meninggal karena kecelakaan saat pabrik masih beroperasi. Malam itu, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Karsiman duduk di pos jaga sambil menyeruput kopi instan. Jam menunjukkan pukul 3. Tiba-tiba ia mulai merasa kebelet pipis. Dengan langkah cepat, ia menuju ke kamar mandi tua yang berada di dalam gudang utama. Lorong menuju kamar mandi itu gelap dan juga lembab. Saat hampir sampai, langkahnya berhenti mendadak. Di depan pintu toilet, seorang wanita berambut panjang melangkah masuk. Karsiman tercekap. Siapa wanita itu? Bukankah tak ada orang lain di sini selain dirinya? Ia mencoba berpikir positif. Mungkin saja ada staf lain yang datang tanpa sepengetahuannya. Karsiman pun memutuskan menunggu di luar toilet sambil terus menahan rasa ingin pipis yang makin mendesak. 5 menit berlalu, 10 menit, 15 menit. Tak ada suara dari dalam toilet. Karsiman pun mulai gelisah. Ia mengetuk berkali-kali tapi tak ada jawaban. Akhirnya, rasa penasaran dan desakan pipis, ia nekat membuka pintu toilet. Jantungnya berdegup kencang. Tak ada siapapun di sana. Toilet itu hanya berisi cermin retak dan wastafel berkarat. Akhirnya, dengan tergesa-gesa, Karsiman segera menyelesaikan pipisnya. Dengan perasaan tidak karuan dan bulu kuduk masih meremang, Karsiman pun berniat bergegas kembali ke pos jaga. Tapi saat baru saja melangkah dari luar pintu toilet, tiba-tiba Karsiman dikejutkan oleh sosok wanita berdiri di balik kegelapan malam. Karsiman tercekat kaget. Ia menahan napas. Wanita itu pun membalikkan badannya, dan di situ Karsiman bisa melihat jelas bahwa makhluk di depannya benar-benar kosong tanpa wajah. Karsiman tahu makhluk di depannya bukanlah manusia. Karsiman yakin bahwa makhluk di depannya bukanlah manusia. Mencoba menenangkan diri, Karsiman memejamkan mata sambil berdoa sebisanya semoga makhluk di depannya segera pergi. Sambil terus menyorotkan senternya ke depan, Karsiman pun melanjutkan langkahnya kembali ke pos jaga. Baru saja sampai di ruang utama lokasi pabrik, tiba-tiba Karsiman dikejutkan oleh suara mesin giling tebu yang seolah ada yang mengoperasikannya. Aneh, padahal sudah hampir 15 tahun mesin itu tak terpakai. Sambil mengarahkan senternya ke arah mesin giling, Karsiman pun terdiam terpaku. Suara derit besi beradu terdengar nyaring, kabut tipis yang menyelimuti membuat suasana makin mencekam. Di sana, di antara suara mesin yang meraung, muncul sosok pria bersimbah cairan merah. Tubuhnya tak utuh di bagian pinggang. Matanya kosong dengan suara terbatas setengah gemetar. Karsiman bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Pria itu menunduk, lalu menunjuk ke arah mesin giling berkarat. Dari celah besi itu terdengar jeritan-jeritan samar. Tiba-tiba, dengan suara berat dan serak, pria itu bicara lagi. "Aku sudah mati, tergiling di mesin ini." Seketika, Karsiman tersentak kaget. Hawa dingin terasa menusuk tulang. Ia sadar makhluk di depannya bukanlah manusia tapi makhluk dari dunia lain yang sudah mati dan mencoba menampakkan eksistensinya. Dengan langkah mundur, Karsiman memutuskan untuk segera kembali ke pos jaga sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Lagi pula, ia tahu bahwa makhluk yang ditemuinya itu adalah roh-roh penasaran yang terjebak di masa lalu. Dengan langkah gontai dan juga gemetar, Karsiman berjalan menuju ke pos jaga. Di pos jaga, ia hanya duduk termenung sambil sesekali masih terdengar suara mesin giling yang terus beradu, tapi tak tahu entah siapa yang mengoperasikannya.